Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada video kali ini kita akan membuat tutorial cara mendaftar di Universitas Al-Qasimiyah Sharjah Uni Emirat Arab. Simak baik-baik video ini ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, like, and comment video ini ya. Oke, kita mulai. Oke teman-teman semua, jadi kita langsung saja buka Google Chrome. Kemudian kita cari Al-Qasimiyah University. Kemudian muncul ya ini website resminya di www.alqasimiyah.ac.id. Langsung klik. Jadi ini adalah tampilan depan website resmi Al-Qasimiyah University. Tersedia dari 3 bahasa. Teman-teman bisa pilih bahasa Inggris, Arab, ataupun Prancis. Kemudian apabila memang sudah ada informasi resmi dari Instagram maupun website, itu pasti di link websitenya akan muncul tombol seperti ini. Link yang menghubungkan ke formulir pendaftaran. Register now. Kita langsung saja klik register now. Oke, kemudian di sini ada 7 tahapan yang harus teman-teman ikutin. Pertama, instruksi ini silahkan dibaca sendiri. Intinya salah satunya di sini yang ditandai bintang nggak boleh sampai kosong ya. Ini harus diisi, wajib diisi. Kemudian kita langsung ke program. Pertama di starting semester kita pilih semester fall semester untuk tahun sekarang di tahun 2020-2021. Kemudian untuk programnya di sini jurusan yang teman-teman akan ambil. Di sini wajib milih dua pilihan. Yang pertama, contoh saya akan mengambil komunikasi. Kemudian seperti ini. Kemudian yang keduanya kita akan ambil ekonomi. Ini seperti ini. Untuk pilihan ketiga ini gak wajib. Dan sekarang pun memang yang terbuka baru 2 fakultas. Jadi saya nggak akan pilih untuk pilihan ketiga. Kemudian di sini masuk ke data diri. Di sini full name in English sesuai dengan paspor ya. Kita isi. Kemudian full name in Arabic. Di sini nggak ada tanda bintang, berarti nggak wajib. Tapi kalau mau diisi nggak apa-apa. Kita akan isi aja ya. Itu, kemudian nasionalisinya atau Indonesia. Paspor number. Di sini contoh aja ya. Ini contoh paspor saya. Contoh. Kemudian di sini diterbitkannya di Indonesia pastinya. Kemudian contoh di sini paspor saya habisnya di bulan Maret tahun 2024. Kemudian di sini nomor KTP. Kalau teman-teman yang udah punya KTP silahkan diisi ya. Ini untuk contoh saja. Kemudian di sini untuk nomor Emirates ID. Ini untuk yang daftar di dalam UAE sendiri. Jadi kita nggak usah ngisi. Ini pun kita nggak usah ngisi. Kemudian di sini tanggal lahir ya. Tanggal, bulan, tahun lahir. Kemudian di sini tempatnya di Indonesia di sini. Oke, silakan pilih sesuai dengan tempat tanggal kelahiran teman-teman semua. Di sini gendernya kita pilih male ya, untuk pria, female untuk wanita. Kita pilih male. Kemudian religinya Muslim ataupun yang non Muslim. Muslim. Kemudian di sini status pernikahannya. Kita pilih single di sini. Ataupun yang teman-teman yang sudah menikah, silahkan dipilih menikah atau married. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan upload berkas. Beberapa di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 berkas yang wajib diupload. Di sini ada tanda bintangnya. Berarti yang 3 ini wajib. Di antaranya di sini paspor, yang dimana nggak boleh kurang dari 6 bulan.
masa berlakunya. Kemudian di sini foto dengan white background, foto dengan background belakangnya warna putih. Kemudian di sini akte kelahiran. Untuk UAE resident visa ini untuk orang-orang yang daftar dari dalam negeri, dari UAE sendiri. Ini juga sama, Emirates ID atau KTP-nya sini juga untuk orang-orang yang dalam negeri. Oke, kita pilih untuk paspor. Kemudian foto ya, fotonya background berwarna putih. Kemudian akte kelahiran. Untuk dua ini saya nggak isi. Kemudian untuk informasi keluarga, di sini nama ayah ya. Kemudian agamanya Muslim, sini nama ibu. Kemudian agamanya juga Muslim. Sini ada pertanyaan, apakah kamu bekerja? Tidak, saya tidak bekerja. Kemudian apakah kamu punya alergi dan lain sebagainya? Tidak, saya tidak punya. Kemudian di sini untuk country of resident. Nah, di sini bedanya apa dengan country kita, negara kita? Kalau resident itu contohnya misalkan kita dari Indonesia, kemudian kita sekarang lagi menetap di Malaysia. Nah, jadi country of residentnya Malaysia. Ini untuk contoh ya. Misalkan memang saya tinggalnya masih di Indonesia, maka kita pilih Indonesia juga. Kemudian city-nya kita contoh Bandung. Kemudian PO Box-nya saya lupa, ini contoh saja. Oke, seperti itu. Kemudian untuk email ini sangat penting karena semua tahapan setelah ini melalui email. Jadi email kita masukin email yang benar-benar kita aktif dan juga sering kita pakai. Untuk contoh email saya, ini additional emailnya, email cadangannya contoh aja. Kalau misalkan teman-teman hanya punya satu nggak apa-apa, karena ini nggak wajib. Ini ditandain bintang ya di situ, berarti nggak wajib. Di sini wajib yang pertama. Kemudian mobile phone-nya, di sini kita ganti dulu Indonesia. Nomor teleponnya. Ini untuk contoh saja. Kemudian home phone-nya, nomor telepon rumah. Kalau misalkan nggak ada, bisa teman masukin nomor sama kayak nomor handphone teman-teman. Kemudian di sini nomor orang tua. Untuk kalau misalkan ada apa-apa ya. Ini untuk contoh ya nomornya. Untuk Skype account di sini banyak yang bertanya yang mana yang dimasukin. Oh iya, saya lupa. Saya akan buka dulu Skype saya. Jadi ini emailnya teman-teman. Yang dimasukin yang ini. fikridianan92@gmail.com. Karena saya daftar Skype-nya pakai akun Google juga. Jadi kita masukkan juga seperti itu. Kemudian di sini masuk ke qualification tentang sekolah kita sebelumnya, data sekolah kita sebelumnya. Qualification qualifying institution type. Di sini kita federal, apakah bersifat umum untuk negara atau negara yang menyelenggarakan atau nggak private atau semi private atau gimana. Misalkan contoh di sini kita other ya, atau private misalkan. High school sistemnya di sini untuk yang internasional, karena di sini Indonesia belum terdaftar, mungkin bisa kita pilih ada. Kemudian di sini high school score, di sini nilai akhir teman-teman. Misalkan contoh nilai saya di sini 7,8 seperti itu. Terus di sini menjurus sekolahnya di scientific, literary atau lain sebagainya. Di sini karena saya lulusan pesantren, contohnya kita masukkan other ya. Kalau misalkan yang umum bisa science, kalau nggak literary gitu. Tergantung jurusan teman-temannya ketika di SMA. Ambil di PAI, PS atau apa, atau bahasa atau lain sebagainya. Contoh saya religion, berarti kita high school name-nya masukin nama sekolah teman-teman.
Kemudian high school country-nya kita contoh masukkan Indonesia pastinya. Kemudian high school city-nya dicari di kota mana sekolahnya. Sini Ponorogo nggak ada. Kalau nggak ada kita pakai Magelang aja lah ya. Karena emang sekolah saya banyak beberapa cabangnya Magelang. Oke, kita pilih Magelang aja yang ada. Kemudian di sini bahasa pengantar ketika teman-teman sekolah. Contohnya saya sendiri pakai bahasa Arab, Inggris. Ini sertifikat completion date, ini tanggal teman-teman lulus di syahadahnya atau di ijazah teman-teman. Di ijazah itu pasti ada tanggalnya di situ. Silakan dilihat teman-teman ya. Bentar, saya juga sambil lihat. Di sini tanggal diterbitkannya contoh 10 Juni 2018. Ijazah saya 2018 bulan Juni. 10 Juni 2018. Kemudian di sini akan mengupload lagi beberapa berkas, diantaranya pertama ijazah, kemudian nilai kelas 10 atau kelas 1 SMA, kelas 11 atau kelas 2 SMA, kelas 11, kelas 12 atau kelas 3 SMA. Kita pilih ijazah. Nah, karena di sini saya sudah bahasa Arab, jadi nggak usah ditranslate lagi. Kemudian kita pilih rapot kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, dan kelas 3 SMA. Oke, setelah di-upload seperti ini wajib ya, semuanya ada bintangnya. Kemudian kita masuk ke lain-lain, ini nggak wajib. Ini seperti mungkin teman-teman sudah pernah masuk diploma atau sebagainya, jadi ini nggak wajib ya. Kalau seperti saya lulusan pesantren setara dengan SMA, berarti saya nggak ngisi ini. Kemudian langsung ke di sini, bahasanya ini wajib diisi. Saya pilih bahasa Arabik, ya moderat lah, lumayan lah ya, nggak terlalu bagus juga, mungkin bisa bagus atau moderat tergantung teman-teman. Misalkan saya pilih moderat aja. Kemudian Inggris juga, oke, Inggris juga lumayan. Di sini kalau misalkan teman-teman masukin Inggris, berarti teman-teman diminta IELTS. Karena saya nggak punya, berarti saya nggak usah aja. Saya masukin Arabik aja. Ini sini ada ya, ada language Indonesia pasti. Kemudian di sini ada beberapa dokumen lain, tahapan ke-7 ya ini. Ya, tahap ke-7. Pertama di sini letter of good behavior. Ini di sini adalah surat keterangan kelakuan baik. Yang sebelumnya saya jelaskan itu bisa kita menggunakan SKKB ataupun SKCK. Di sini kita contohnya saya akan menggunakan SKCK atau police record sini. Kemudian di sini ada surat keterangan sehat, bebas dari segala penyakit ataupun bahaya apapun ya, penyakit yang menular dan sebagainya. Kita upload di sini surat keterangan sehat saya, yang pastinya sudah bahasa Inggris ya, sudah diterjemahkan. Kemudian di sini ada 2 dokumen yang harus teman-teman isi. 2 dokumen ini teman-teman isi, teman-teman harus download dulu. Kemudian ketika sudah diisi, diupload sesuai dengan ininya yang diminta. Administration, kita buka. Kita pindahkan dulu ke muka saya.
contoh. Oke, kita copy di sini. Sini tadi ada 2 file yang harus kita isi. Oke, ini semuanya harus kita isi. Diisi ya semuanya. Akan saya jelaskan ntar cara mengisinya. Kemudian ini juga yang satu lagi. Oke, ini diisi semua. Karena untuk mempersingkat waktu, jadi saya udah isi formnya yang sudah diisi. Untuk form yang saya udah isi, ntar apa aja yang harus diisi, ntar saya akan tulis di deskripsi, teman-teman bisa lihat. Ini juga semua saya udah isi. Ini untuk contoh punya saya ya, seperti ini. Oke, jadi kita upload aja langsung ke yang sudah saya isi biar mempersingkat waktu. Pertama ini kita upload ini yang relation document. Kemudian sini form kita upload juga ini ya, dua. Sudah, kemudian disetujui semua. Oke, sebelum teman-teman submit atau kumpulkan di sini, alangkah baiknya kita cek dulu dari pertama. Mungkin ada yang kurang, dicek lagi. Oke, sudah semuanya. Teliti ya, karena cuman diperbolehkan untuk 1 kali apply. Ketika teman-teman sudah apply, itu datanya otomatis masuk, otomatis akan diproses, dilihat ijazahnya, rapotnya sesuai apa tidak. Nah, dari situ teman-teman nggak bisa, misalkan ada yang salah itu nggak bisa upload lagi. Bisa upload lagi, cuma ntar di sistem universitasnya akan terbaca dan terdetek upload 2 kali itu akan otomatis gagal ya. Ketika teman-teman sudah yakin, silahkan klik submit ya. Ini saya nggak klik ya, karena saya sudah daftar. Untuk contoh saja, klik submit. Oke, seperti itu. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih.